Anda bayangin, Anda baru pulang, capek, pengen cepet-cepet istirahat di rumah. Tapi pas masuk gerbang kompleks, macet total. Nggak bisa gerak. Ternyata jalan satu-satunya buat keluar masuk itu tiba-tiba jadi lahan parkir dadakan. Nah, kekacauan inilah yang terekam di sebuah video viral. Hari ini kita akan coba bedah transkripnya dari Tribun Timur. Kita mau cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik amarah warga ini. Betul sekali. Karena ini, kalau kita lihat lebih dalam ya, ini bukan cuma soal orang marah-marah biasa. Ini studi kasus yang menarik banget soal gimana ruang publik kita itu, ya, diperebutkan. Saat ada acara pribadi yang skalanya besar, terus meluber ke ruang bersama, nah di mana batasnya? Kita akan coba urai anatomi konflik ini. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Jadi dari transkripnya kan kita tahu ada hajatan pernikahan Kavita dan Danu. Lokasinya di sebuah masjid di dalam kompleks perumahan. Sekilas, kedengarannya wajar aja ya. Maksud saya, hajatan di masjid kan sering terjadi. Sering dan sebetulnya nggak ada yang salah dengan acaranya sendiri. Titik apinya itu ada di eksekusinya. Jadi para tamu itu memarkir kendaraan mereka di sepanjang jalan utama. Padahal jalan itu, yaitu satu-satunya akses keluar masuk untuk semua warga di kompleks tersebut. Dan disitulah situasinya mulai panas ya. Di transkrip itu kedengeran banget emosinya. Ada yang teriak, ini jalanan bukan parkiran. Terus ada lagi yang lebih personal, punya otak dong kalau naruh mobil. Wah, ini tegang sekali suasananya. Tegang banget. Dan teriakan-teriakan itu kan bukan sekedar keluhan ya, itu luapan frustrasi. Ini menunjukkan kalau bagi warga, masalahnya bukan lagi soal akses jalan yang terhambat, tapi ini sudah menyangkut rasa tidak dihargai di rumah mereka sendiri. Masuk akal. Jadi ada perasaan teritori yang dilanggar gitu ya. Tepat, rumah itu kan harusnya jadi zona aman. Tiba-tiba, aksesnya disandra oleh kepentingan orang lain, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada izin. Nah, perasaan inilah yang mengubah keluhan biasa jadi kemarahan kolektif. Dan kemarahan itu kan butuh sasaran. Makanya warga terus-terusan teriak panitia mana panitia atau IO-nya suruh keluar. Ini kan jelas banget ya mereka cari penanggung jawab tapi nggak ada. Nah, itu dia inti dari kegagalan manajemennya. Ada kekosongan. Seharusnya, event organizer atau I.O. yang profesional itu sudah melakukan mitigasi resiko. Mitigasi resiko. Maksudnya seperti apa tuh? Ya, minimal mereka siapkan kantong parkir alternatif. Mungkin sewa lahan kosong terdekat atau gimana. Atau tempatkan petugas yang mengatur alur mobil supaya nggak macet total. Fakta bahwa nggak ada satupun panitia di lokasi saat krisis terjadi, itu menunjukkan kelalaian yang, ya, fatal. Jadi fokus mereka cuma di dalam masjid aja ya. Acara utamanya lancar tapi dampak di luarnya diabaikan begitu saja. Bisa dibilang gitu. Mereka abai pada ekosistem di sekitar lokasi acara. Padahal itu krusial sekali. Oke, jadi kalau kita simpulkan ini jauh lebih rumit ya dari sekedar video orang ngamuk-ngamuk karena parkir. Ini cerita tentang kegagalan manajemen acara yang akhirnya memicu konflik sosial di tingkat paling kecil, yaitu antar warga. Betul sekali. Sebuah acara yang niatnya baik, merayakan kebahagiaan, malah jadi sumber perpecahan. Dan ini mungkin, ya, meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Buat Anda renungkan. Di zaman sekarang ini kan kita makin sering menyerahkan urusan komunal seperti hajatan ini ke pihak ketiga yang profesional. Pertanyaannya adalah, saat kita meng-outsource sebuah acara, apakah kita juga tanpa sadar meng-outsource tanggung jawab sosial kita pada tetangga? Dan apa dampaknya buat hubungan kita di masyarakat?